aku bakal ngasih itu ke orang dan aku berharap seseorang pun memberi hal itu ke aku. Beberapa love language ada yang kayak bertabrakan gitu nggak sih? Kayak Hai Muda-Mudi, ketemu lagi sama aku dan Grace in another episode of Kisah Kasih Pemuda. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal love language. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu ya love language itu ada 5, terus apa aja, dan mungkin kalian udah ngambil tesnya juga. Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal itu. Jadi daripada basa-basinya makin panjang, kita langsung jump to the first question. Grace, menurut kamu love language itu apa sih? menurut aku jelasin deskripsinya aja ya, based on Google and what kayak orang-orang biasa bilang itu, love language itu tuh bahasa cinta yang orang tunjukin dalam hubungan kayak relationship pasangan, mungkin keluarga, bisa juga sama temen. Kalau Kak Kisha gimana tuh? Tapi benar sih, mungkin udah diwakilin dari penjelasan definisi love language itu sendiri. Jadi menurut aku pun sama sih, love language itu cara kita menunjukkan rasa kasih sayang kita untuk significant others. Kalau kamu nih Grace, pernah gak sih ngambil tesnya? Pernah dong. Pernah? Siapa sih yang gak pernah? Karena ternyata udah pernah gak sih? Keren banget ya sih. Kayak banyak banget orangnya. Pasti udah pernah ngambil lah ya. Nah, kan pasti kan kalau pas kita tes tuh kelihatan tuh. Nah, love language tuh ada berapa tipe sih, Kak? Tadi tanda tangan kamu sudah menunjukkan, betul banget Grace, ada 5. Kayak mungkin orang-orang juga udah pada tahu sih ya, tapi bagi yang belum tahu, mungkin kalau misalnya love language itu ada 5 jenisnya. Pertama itu ada physical touch. Kedua, biasanya nih kalau ada physical touch bakal diiringi dengan quality time. Terus yang ketiga itu receiving gifts, dan 2 lagi apa Grace? Words of affirmation and act of service. Bener banget. Nah, kan tadi kamu udah mention nih, kamu udah ngambil tesnya kan. Top 3 love language kamu apa sih? Aku sih pertama kali aku ambil tes love language itu, aku yang urutan pertama itu words of affirmation, terus yang kedua itu act of service, yang terakhir itu quality time. Kalau Kisha apa tuh? Ini sebenarnya lucu sih. Aku pertama kali ngambil itu paling pertama physical touch, terus kedua itu quality time, ketiga tuh words of affirmation. Tapi kayak baru-baru ini aku sempat ngambil lagi karena kayak aku tuh pengen tahu love language itu bisa berubah nggak sih seiring berjalannya waktu gitu kan. Terus pas aku udah ambil lagi, ternyata yang pertama kan jadi words of affirmation, terus yang ketiga physical touch, dan terakhir tuh quality time. Jadi kayak words of affirmation tuh zuk gitu loh. Iya, aku juga ngambil lagi sih kayak baru kemarin. Yang pertama tuh act of service, yang kedua tuh words of affirmation, terakhir tuh baru quality time. Ternyata ganti guys. Iya, ternyata kayak love language tuh bisa ganti juga loh seiring berjalannya. Mungkin dari past relationship kita belajar satu hal dan kita akhirnya bisa kayak menunjukkan rasa sayang kita tuh dengan cara yang berbeda lagi gitu. Iya, bener banget. Nah, menurut Kak Kisha nih, love language itu penting gak sih dalam relationship? Jujur penting lagi. Penting. Bahasa cinta guys namanya juga. Ya sih. Menurut kamu penting namanya juga bahasa. Penting banget lah. Kayak pentingnya tuh maksudnya, biasanya aku bakal nanya love language lo apa gitu, karena aku bakal mencari yang mirip-mirip gitu loh. Iya. Soalnya kalau misalkan beda tuh pasti ada perbedaannya gitu kan. Kayak dari cara kita menunjukkan rasa kasih sayang kita dan cara mereka kayak nunjukin rasa kasih sayang mereka ke kita tuh beda. Dan takutnya menurut mereka itu ya itu cara gue nunjukin kasih sayang menurut aku kurang gitu. Enggak, bukan gitu lah kalau beda. Iya, benar sih. Kayak takut salah bersikap gak sih? Kalau kayak betul banget. Nah, tadi kan soal yang kalau misalkan kita kan menurut kita penting ya love language tuh in a relationship. Tapi kalau kamu sendiri lebih prefer cowok yang sama love language-nya atau yang beda? Sebenarnya tergantung sih apa dulu. Karena gak semua love language kayak aku bisa
ituin. Karena kayak beberapa love language ada yang kayak bertabrakan gitu nggak sih? Kayak satunya itu words of affirmation, satunya physical touch. Mungkin dia lebih suka kayak touchy, yang satunya sukanya words kayak pujian atau segala macam. Tapi kalau aku kalau disuruh pilih, mungkin sama kali ya. Kayak lebih nyambung aja dan kayak nggak jadi ngerasa nggak kayak terpaksa gitu nggak sih, kayak dia ngasih that love language to us gitu. Kalau Keisha gimana? Iya sama sih, aku juga prefer yang sama. Karena kalau boleh cerita dikit, pernah nih dekat sama cowok yang bener-bener kita sama-sama love language kayak top 3-nya tuh yaitu words of affirmation, physical touch, sama quality time. Terus aku ngerasa banget sih, jadi kayak gimana cara aku menunjukkan rasa kasih sayang, dia juga ngasih ke aku kan. Karena ketika kita menunjukkan rasa kasih sayang kita gimana ke seseorang, itu tuh kayak kita mengharapkan hal itu juga dari seseorang gitu. Bener gak sih? Jadi bukan kita doang yang ngasih mereka, tapi kita juga berharap digituin gitu. Iya, bener banget. Jadi kayak ngerasa, apalagi kayak di relationship, kayak apa sih hubungan kayak in a serious thing, serious relationship, pasti kan kayak butuh banget yang namanya disayang-sayang dan segala macam. Iya, jadi kalau menurut Kak Keisha tuh, biasanya kan kayak yang kita udah bilang itu love language yang beda itu berdampak nggak sih menurut Kak Keisha? Terus kalau misalkan berdampak tuh cara nyelesainnya gimana? Kasih tips dong Kak. Kayak love expert banget nih gue. Oke, jadi aku bakal ngomong gini, based on my experience, kayak pastinya ada bedanya sih, karena mungkin yang tadi aku bilang gitu, cara kita, misalnya kayak love language aku 3 top 3-nya itu, aku bakal ngasih itu ke orang dan aku berharap seseorang pun memberi hal itu ke aku, karena itu cara aku tahu aku disayang gitu, aku merasa disayang kalau misalkan kayak gitu kan. Terus kalau misalkan beda, kadang tuh aku jadi harus beradaptasi, dan itu tuh it's not an easy thing gitu loh buat kamu. Akhirnya benar-benar mencoba untuk beradaptasi dengan love language mereka gitu. Dan cara nyelesainnya mungkin untuk beberapa orang it works ya, dengan cara ngobrol, terus kayak gimana sih cara kamu untuk merasa disayang, kamu tuh berharapnya gimana, itu mungkin bisa. Cuman maybe for some people juga seperti saya, it doesn't work gitu. Menurut kamu gimana Grace? Based on experience juga, kayak mungkin aku tuh juga pas yang kemarin itu rada apa ya, bertolak belakang juga sih. Kayak words of affirmation, dianya quality time. Jadi kayak quality time first plus physical touch. Pasti kan bareng. Iya, jadi kayak aku tuh nggak bisa yang kayak 24 hours sama dia, karena kan sama-sama sibuk juga. Aku lebih prefer kayak, ya lu ngomong, lu kabarin aja gue, lu ngapain, and I'm okay with it gitu loh, daripada kayak harus the whole day kayak video call or apapun gitu. Jadi kayak jujur agak berdampak ya, kayak aku jadi mungkin karena alay banget sih bahasanya, tapi kayak karena aku cinta sama dia gitu, jadi kayak aku harus belajarin itu supaya dia merasa disayang gitu. Tapi kan bener loh. Tapi caranya mungkin kalau dari aku ya ngobrol plus kayak apa ya respect his thing aja gitu loh, kayak ya when it comes to kayak aku yang perlu di words of affirmationin, ya udah dia harus gitu, dan aku pun juga berbagi gitu. Kayak gitu sih. Benar-benar. Itu juga penting sih, karena cara nyelesainnya itu harus kayak both ways. Kayak pasangan kamu bisa mau beradaptasi dengan love language kamu, dan kamu pun juga mau beradaptasi dengan love language mereka gitu, atau dia, sorry. Mereka banyak banget. Dia. Banyak guys. Nah, Grace, mungkin kamu juga udah sering dengar lah ya, kan love language itu ada banyak tipenya, dan kadang nih orang-orang tuh kayak salah persepsi nih, kayak let's say deh, kalau misalkan receiving gifts, kok matre ya, atau mungkin kayak words of affirmation, apalagi sih lo butuh validasi banget. Nah, menurut kamu hal-hal kayak gitu tuh bener nggak sih? Sebenarnya kalau
kan itu menurut aku tuh dari karakter ya. Iya nggak sih, kayak love language gitu. Kalau biasanya kayak kalau physical touch kan not always about kayak you have to like being touchy. It's just like a sign of love, kayak oh harus di-hug, harus dirangkul, kayak gitu gak sih? Menurut aku ya, based on my opinion. Terus apalagi kayak words of affirmation, karena aku words of affirmation banget, kayak orang bilang kayak lu mah gampang digombalin, lu gampang deketin gue ya. Enggak, itu enggak tuh cuy caranya. Kayak me personally, kayak kalau words of affirmation itu kayak lebih kayak ke jadi lu kalau sayang sama gue, lu ngomong, jangan diem-diem baik, karena gue gak peka gitu kan. Lebih gitu. Jadi kayak words of affirmation gitu, karena kayak semua orang nanya, hello, udah makan atau belum? Mak gue juga bisa sih ngawal kayak gitu. Jadi kayak, ya, you know what I mean. Tapi kayak, banyak sih ya, kayak receiving gifts. Mungkin aku juga bisa dibilang receiving gifts, tapi lebih ke notes. Kayak, maksud aku tuh kayak gitu loh. It's a simple little things. It doesn't have to be an expensive luxury. No. Iya kan? Kayak lo kasih gue batu juga nggak apa-apa. Kayak itu kayak a gift like very memorable, ya kan? Makanya iya sih banyak. Apalagi sekarang physical touch tuh Kak. Iya betul. Tuh banyak yang ngomong agak serem katanya. Iya. Physical touch tuh kayak resepsinya negatif gitu kan. Kayak you get lah pasti gitu ya apa. Dan menurut aku bahkan yang tadi kamu bilang deh, mungkin di hug atau di apa, dan aku ngerasa aku sebagai kaum anak physical touch, it doesn't have to be yang kayak big. Let's say deh ya, misalkan lagi nongkrong terus dia tahu dia aku capek, cuma sekedar dielus kepalanya sebentar, atau lagi jalan tuh kayak misalkan lagi di jalan, kayak di pinggir jalan gitu, hold hands gitu loh, gak yang harus nempel terus, enggak. Iya bener tau. Iya, sekarang kayak in conclusion manusia sebenarnya butuh 5-5-nya sebenarnya. Ya kan, cuma like jadi kayak on like the top kayak tadi, ya maksudnya people pasti kayak mungkin kayak words of affirmation. Manusia butuh pujian supaya mungkin mereka jadi termotivate gitu kan. Kayak receiving gift, mungkin dia harus belajar untuk bersyukur. Gak tahu sih guys receiving gift gimana ya. Tapi mungkin kayak gitu. Atau kayak barang dikenang. Kalau physical touch kan kayak itu orang harus kayak ada like sentuhan dari manusia yang dia sayangin juga. Kayak pasti kan kayak pas baik kan dipeluk gitu-gitu gak sih? Jadi kayak iya sih banyak. Terus aku mau nambahin sih Grace soal yang words of affirmation. Sekarang kita sama-sama words of affirmation ya, kayak pertamanya gitu dari top 3. Aku ngerasa dari aku nih, kalau dari pihak aku, kalau dari pihak kamu kayak jadi komunikasiin gitu nggak sih words of affirmation tuh biar jelas gitu kan. Aku juga ngerasa kayak gitu, kayak udah kalau ada apa-apa komunikasiin gitu, lo sayang sama gue ngomong gitu biar gue tahu arahnya kemana. Iya bener. Words of affirmation tuh gak selalu harus yang kayak paragraf panjang tau. Sesimpel dikabarin, itu termasuk words of affirmation. Terus bener banget. Terus kayak just a little appreciate of everything that we do gitu loh. Itu tuh kayak, itu tuh termasuk words of affirmation. Jadi gak harus tuh kayak malam-malam long paragraph, enggak gitu. Iya, oh my god, bener banget. Kayak, apa ya, selamat pagi, never mind, semangat. Ya even though kayak kadang orang-orang bilang kayak apaan nih cuma biar semangat doang, dari teks lu langsung kayak berasa kayak lu semangat. Sebenarnya nggak kayak gitu ya guys, tapi itu bisa loh kayak gitu. Karena tapi itu kayak kalau misalkan dari orang yang kita sayang, betul, itu pasti berasa banget gitu loh. Kayak kecuali kayak dari orang yang kayak nggak kenal gitu belum sayang, ya kayak guru TK ya, selamat pagi semangat sekolahnya gitu kan. It just hits different when like jadi gitu sama orang yang kalian sayang gitu loh. Pasti kayak beda lah, it boosts your energy gitu loh, karena dari orang yang lo sayang, balik lagi. Bener banget. What's your favorite love language sih Kak, selain words of affirmation? Kalau selain top 3 deh. Mungkin gue lebih ke receiving gifts ya. Karena kalau misalkan acts of service, suka jadinya ngebingungin.
karena jadinya hal-hal kecil aja terbaper dari akunya. Let's say he's just being kind, tapi sampai ke akunya salah gitu loh, ngerti nggak? Jadi mungkin kayak paling bawah tuh aku acts of service, karena menurut aku kalau ada orang acts of service itu cuma nunjukin ya udah he or she is just kind gitu loh, nggak yang showing love gitu. Jadi aku mungkin another favorite language favorite language aku receiving gifts. Kalau kamu apa? Kan kayak Kak Pri kan act of service, mungkin aku apa ya, physical touch kayaknya. Kayak physical touch kayaknya, karena kayak kalau menurut aku ya, someone yang kadang apalagi zaman sekarang, kalau kalian perhatiin nggak sembarang orang kayak kadang hug, kayak misalnya orang lagi sedih dia langsung hug gitu. Itu kayak it's just very cute and sweet to feel that kind of thing. Sama kayak not people yang close gitu loh. Kayak physical touch. Kalau kayak act of service, it's just like a basic manner sih Kak sebenarnya. Ya nggak sih, kayak you help people. Jadi kayak ya sih bener juga. Tapi kalau physical touch juga not everyone bisa ngelakuin itu sebenarnya. Ya itu karena perspektif itu, ya nggak sih? Ya benar. Mungkin sebenarnya lebih kita juga harus ngeliat tempat kali ya. Ya. Berarti kamu mungkin tipe orang yang bukan PDA gitu loh. Iya. Some people yang enggak deh, kalau di tempat luar gue nggak mau lu nempel-nempel gitu. Tapi at the end of the day pasti you need it gitu loh. Iya. Berdua atau gimana pasti. Iya. Butuh lah gitu. Terus kalau menurut kamu, what do you think is the most perfect love language for you? For now, I have a bad memories with words of affirmation. Jadi for now, act of service so far. Oke. Lucu banget sih. Tapi tuh tunggu, itu aku lagi pikir tuh alasannya lucu banget, kayak I have a bad memory so for now it's act of service, kayak lucu sih. Iya, karena kayak dulu tuh kayak aku tuh gampang banget percaya sama orang karena kata-kata. Tapi kayak sekarang I don't think so. Kayak sekarang kayak bisa kerasa banget loh orang gimana yang kayak benar-benar kayak giving that energy sama yang kayak so ketik gitu. Betul. Itu bener banget. Tapi dari aku ya, aku masih words of affirmation sih. Karena aja saya gamon nih gara-gara cowok yang kemarin. Iya. Oh my god. Aku tidak mau gamon. Karena aku bener-bener ngerasain. Jadi gini loh, mungkin dari dulu sebenarnya aku anaknya words of affirmation parah. Karena aku sering kayak even send like a long paragraph to my friends gitu. Kayak misalnya aku tahu mereka udah capek, they did great gitu. Terus I just wanna appreciate what they're doing gitu kan. Terus aku baru ngerasain bener-bener dapet yang kayak gitu. Kayak the same energy. Dan itu bener-bener menurut aku is the perfect love language, karena aku tuh apa-apa suka dikomunikasiin. Sesimpel dikomunikasiin. Iya. Jadi bener banget. Apa-apa tuh aku beneran, udah mendingan dibahas daripada kamu nggak nyimpulin sendiri, nggak tahu kebenarannya apa. Ya udah dibahas aja gitu loh, nggak ada ruginya juga gitu. Karena menurut aku the perfect love language for me is words of affirmation. Gitu. Benar. Kayak kalau gue cerita sedikit based on my experience again. Kayak aku words of affirmation itu love language itu words of affirmation. Tapi our relationship itu nggak punya komunikasi yang baik. I see. Jadi kayak agak membingungkan. Tapi, ya itu tuh partner kamu itu words of affirmation juga nggak? Enggak, kan dia tuh kan itu salah satu contohnya nggak sih berdampak ke relationship-nya tuh kayak gitu nggak sih? Iya, karena kayak dulu kayak kan it's very hard for him to say I love you. Kayak it's very hard for him to say that. Kayak buat dia kayak gue luangin waktu buat lo, it's a love language gitu kan. Tapi kayak for me I don't really need your time like that much gitu loh. Kayak I know you have like
a lot of priority yang harus lo lakuin gitu loh. Jadi kayak ya udah cuman kayak ngomong kayak gue di sini gitu. Terus kayak it's already enough gitu kan. And kayak ya dia lebih ngegampangin ya mungkin itu. Dan kayak jadi kayak ngebingungin and overthink banyak banget tentang itu. Jadi kayak agak trauma sama words of affirmation. Tapi kayak sampai sekarang kayak aku ke orang tuh masih words of affirmation sih. Kayak language aku orang. I get it. Ya. Jadi kayak words of affirmation lebih cara kamu menunjukkan rasa kasih sayang kamu ke orang gitu ya? Iya. Orang ini. Iya. Terus kayak Kak Keisha pernah gak sih kayak ngerasain kayak apa sih love language yang berbeda ke orang lain sama ke kayak orang lain ke Kak Keisha sama Kak Keisha ke orang lain? Karena aku ada difference. Kayak itu tuh orang lain ngasih love language yang beda gitu? Iya. Kayak pernah. Mungkin itu sih receiving gifts. Kayak dia nggak ngasih yang mahal atau yang besar, sesimpel jadi aku tuh habis acara, terus aku main ke rumah temen aku kan, terus dia tuh nanya kayak aku udah makan belum, terus aku bilang kayak nanti aja di rumah biar sekalian pulang, aku bilang gitu kan. Tapi dia kayak bener-bener aku nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia bilang itu di depan udah ada makan gitu loh. Itu aku gak tau sih, itu lebih ke receiving gifts atau ke acts of service ya. Tapi lebih ke receiving sih kalau menurut aku ya. Karena menurut aku makanan itu gifts ya gitu loh. Iya. Gitu, jadi kayak it's kinda cute gitu. Dan sesimpel aku BM apa, tiba-tiba yaudah ayo cabut yuk gitu loh. Receiving gifts itu gak harus selalu dia ngasih gitu loh. Kayak menurut aku dia ngebeliin sesuatu yang aku mau gitu. Kayak aku pengen bola ubi, semuanya pengen bola ubi. Dia cuma beliin bola ubi tapi aku seseneng itu gitu. Iya, kayak apa ya yang kita mau kayak dikasih gitu. Iya. Aku bisa rasain. Kalau kamu apa tadi experience yang pernah kamu rasain? Kalau aku tuh, aku nggak pernah di act of service-in sama orang. Tapi kayak, I don't know if it's like karena mungkin pertama kali pacaran juga. Jadi kayak hampir semua love language aku kasih ke dia. Tapi most like the top 2 itu words of affirmation and act of service. Act of service itu orang-orang mikir love language aku tuh itu karena kayak I always kayak apa ya, kayak kalau misalkan even my best friend aja tali sepatunya itu kayak aku tuh pengen iketin gitu loh, or like kayak I don't know, I just feel like I needed to do that gitu. Jadi kayak itu sih. Tapi sebenarnya karena maksudnya aku kenal kamu gitu ya, nggak kenal banget sih, cuma maksudnya kita suka cerita suka apa apa ya, aku bisa ngelihat kamu tuh acts of service banget. Kayak kamu tuh emang you're very kind and ya makanya balik lagi acts of service tuh jadi yang kayak you're very kind gitu loh. Sumpah kayak jadi tau acts of service, cuman memang kadang untuk beberapa orang jadinya gampang baper gitu ya. Padahal niatnya baik. Iya, itu benar banget. Ya, act of service. Ya, love language guys. Kayak benar-benar apa ya? Itu salah satu hal yang paling penting dalam hubungan. Kayak before you start a relationship, you have to know tuh orang tuh dirasa apa? Merasa disayang tuh kayak gimana gitu kan. Karena dulu aku juga sempet kayak pas pacaran kayak dia always nanya kayak, lu ngerasa disayang gak sih sama gue when it comes to I don't know if like apa ya, salahnya dia ternyata salah itu di love language guys. Kita tidak tahu love language sama lain apa. It's very important. Terus kayak dan apalagi sekarang udah trendy banget ya love language, kayak langsung tanya love language lo apa gitu kan. Bukan zodiak lagi sekarang love language. Bukan love language lo apa. Iya kan, bukan zodiak lagi or show. Jadi kayak love language is one of the important thing. Jadi sekian guys episode dari Kisah Kasih Pemuda tentang love language. Aku dan Kak Keisha pamit dulu. Thank you for listening to our KKP. Hey, thank you guys. See you on the next video guys. Bye-bye.